Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nabila Salma Zahabiah dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan tahun 2023, kelas Indralaya, dengan NIM 050311823280047. Di sini aku akan menyampaikan materi terkait perbedaan daging ayam yang berkualitas baik dan buruk, serta diversifikasi pangan olahannya. Langsung saja kita ke materinya. Baiklah, sebelum memasuki materi inti dari pembahasan materi video kali ini, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu nih terkait apa itu daging ayam. Daging ayam ini merupakan salah satu bahan pangan yang menjadi sumber protein hewani yang banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia. Keunggulan yang dimiliki daging ayam ini juga sangat baik sekali untuk kesehatan. Yang pertama itu adalah kadar lemaknya yang rendah sehingga sangat aman untuk penderita kolesterol, namun dengan kadar yang cukup alias tidak berlebihan. Nah, di mana lemak yang dimiliki oleh daging ayam ini merupakan jenis asam lemak tidak jenuh. Dan yang terakhir, tentunya keunggulan utama dari daging ayam ini adalah tinggi akan kandungan proteinnya. Baiklah, lanjut ke materi utama kita pada video kali ini, yakni perbedaan daging ayam dengan kualitas baik dan buruk. Nah, apa aja sih faktor poin-poin yang membedakan dari daging ayam yang memiliki kualitas yang baik dan buruk? Nah, di sini telah saya cantumkan pada materi dalam bentuk poin-poin. Yang pertama, daging ayam dengan kualitas yang baik itu memiliki tekstur yang kenyal, padat, memiliki warna putih kekuningan cerah, tidak memiliki bau yang menyengat, serta memiliki rasa yang gurih jika sudah diolah. Nah, berbedanya dengan hal daging ayam dengan kualitas yang buruk, di mana daging ayam dengan kualitas yang buruk ini memiliki tekstur yang lunak, berwarna pucat kebiruan, memiliki bau menyengat seperti bau amis maupun bau busuk, serta memiliki rasa yang tidak enak jika sudah diolah menjadi produk pangan. Nah, baik, lanjut saja ke faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi kualitas daging ayam tersebut. Nah, faktor ini terbagi menjadi dua jenis, yakni faktor pada waktu ayam masih hidup serta faktor pada waktu penyembelihan ayam. Nah, faktor pada waktu ayam masih hidup yakni meliputi cara pemeliharaan, seperti ketersediaan pakan dan minum yang cukup bagi si ayam, lalu kondisi kandang ayam yang nyaman, dan ayam tidak mengalami luka maupun tidak sedang mengidap penyakit, serta memperoleh ruang gerak yang cukup untuk ayam dapat bergerak. Lalu perawatan kesehatan, contohnya seperti pemberian vaksin pada ayam sehingga tidak dapat mudah untuk terjangkit penyakit. Faktor yang kedua ini merupakan faktor pada waktu penyembelihan ayam, di mana meliputi permukaan kulit ayam harus bersih. Lalu ayam seharusnya dalam kondisi yang sehat, tidak kelelahan, tidak kelaparan, serta tenang pada saat ingin disembelih atau akan disembelih. Pengeluaran darah pada saat penyembelihan juga harus berlangsung dengan cepat. Hindari perlakuan yang dapat menyebabkan memar atau luka pada ayam, serta hindari pula kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, di materi atau di PowerPoint yang saya tampilkan ini, terdapat grafik yang menunjukkan kadar air serta kadar protein pada daging ayam broiler. Di sini dapat kita ketahui bahwa daging ayam ini memiliki kandungan air serta kandungan protein yang tinggi sehingga sangat memungkinkan atau sangat mendukung untuk pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, daging ayam harus segera disimpan dalam kondisi beku setelah melalui proses penyembelihan dan pembersihan hingga daging itu siap untuk diolah ataupun dipasarkan. Nah, lalu kita memasuki materi yang kedua, yaitu diversifikasi pangan olahan daging ayam. Di sini saya mengambil 3 contoh produk pangan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada bakso ayam, di mana bakso ayam ini merupakan makanan yang terbuat dari daging ayam yang dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu-bumbu tertentu. Proses pengolahan daging ayam menjadi bakso ayam ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu pemilihan daging ayam yang berkualitas baik, lalu penggilingan atau penghalusan daging ayam, kemudian penambahan bahan-bahan lain seperti tepung tapioka dan bumbu-bumbu lainnya, lalu pembulatan adonan menjadi bentuk seperti bola-bola kecil, lalu perebusan.
Nah, untuk contoh produk yang kedua, di sini saya mengambil contoh produk nugget ayam, di mana nugget ini merupakan pangan olahan daging ayam yang dihaluskan, dibumbui, lalu dimasak dengan cara tertentu sehingga memiliki cita rasa yang enak. Proses pengolahan nugget ini sendiri terdiri dari berbagai tahapan, dimulai dari penggilingan, penambahan bahan-bahan lain, pengukusan adonan, pembentukan nugget hingga menjadi bentuk yang unik dan menarik. Kemudian pemberian lapisan seperti telur dan tepung roti atau tepung panir, lalu penggorengan. Nah, untuk contoh produk yang ketiga, di sini saya mengambil contoh produk sate ayam. Sate ayam ini merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terdiri dari potongan daging ayam yang kemudian ditusuk dengan bambu, kemudian dibakar dan disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap manis. Proses pengolahannya itu cukup sederhana, yakni pemotongan daging ayam menjadi bentuk dadu, kemudian daging yang sudah dipotong ditusuk dengan stik bambu, kemudian diberikan bumbu, lalu dibakar dan disajikan dengan saus kacang. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Berikut pustaka.